Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur atas anugerah kasih sayang Tuhan yang boleh kita terima sampai dengan saat ini. Dan biarlah hari ini kita boleh melakukan tugas tanggung jawab kita seturut dengan kehendaknya dalam tuntunan terang firman Tuhan yang akan kita dengar. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih sayang-Mu bagi kami, nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, berkat kecukupan Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bahwa hari ini kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami, dan biarlah kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu dalam tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 dan 17. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema, jangan takut, Tuhan melakukan mujizatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu peristiwa dalam bacaan kita ini bahwa orang Israel menghadapi peperangan dengan orang Aram. Dan mereka sangat terdesak. Mereka bahkan sudah terkepung. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar lagi selain mereka akan terbunuh oleh pasukan Aram. Namun dalam kegetiran yang terjadi yang ada dalam situasi dan kondisi yang demikian, kemudian Elisa berdoa memohon kepada Tuhan supaya mereka yakin, mereka tetap maju, tidak takut, tidak gemetar. Tetapi dengan penuh keberanian bahwa Tuhan akan menyertai dan melakukan mujizatnya. Benar saja bahwa dalam situasi yang terdesak, ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, pada akhirnya hamba seorang raja ini melihat dan menyaksikan apa yang dikatakan di ayat 16 ini bahwa sungguh terjadi. Mereka tidak memiliki pasukan yang banyak. Mereka tidak memiliki alat perang yang canggih. Mereka tidak memiliki kuda untuk berperang melawan pasukan Aram. Tetapi pada saat itu Elisa meyakinkan mereka, Elisa berdoa, dan sungguh apa yang dikatakan Elisa kepada mereka terjadi. Dan pada akhirnya mereka dapat terlewati dari pasukan Aram dan mereka selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kehidupan kita kini tentu ada banyak hal yang membuat kita takut. Ada banyak hal yang membuat kita gelisah, khawatir, cemas, dan banyak hal yang bahkan kita rasakan seakan tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, ketika dikatakan jangan takut bahwa Tuhan ada, Tuhan tetap melakukan mujizatnya, menyatakan kuasanya, itu terjadi saudara-saudara. Apa yang kita alami saat ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita memohonkan penyertaannya. Mari kita minta supaya Tuhan bertindak, supaya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong dan memberkati kita. Supaya kita boleh melewati segala pergumulan, beban berat yang kita hadapi. Saat ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang dalam pesimistis. Banyak orang yang pesimis, banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas akan hari depannya. Bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayannya, sebagai pengikutnya, mari jangan pernah takut sedikit pun tentang hari esok. Selama saya dan saudara selalu bergantung kepadanya, berdoa, berserah kepadanya, memohon anugerah dan kasih sayangnya,
itulah yang akan dinyatakannya bagi kita. Percayalah bahwa mujizat ada bagi setiap kita, anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Meteraikanlah ia dalam hati kami Tuhan. Sekalipun bangsa Israel terdesak oleh musuh yaitu Aram. Namun ketika mereka yakin dan percaya, ketika mereka membuang segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang ada, ketika mereka mendengarkan nasihat dari hamba-Mu Elisa, mereka kemudian menerima, melihat mujizat itu nyata bagi mereka. Mereka tertolong, mereka boleh mengalahkan musuhnya. Tuhan, ada banyak yang menjadi ketakutan kami, musuh kami, baik dari luar diri kami, terutama dalam diri kami. Ketakutan dalam pikiran, dalam hati kami yang terus mendesak kami, membuat kami bahkan terpojok sendiri. Tuhan, bantu kami supaya kami boleh melawan musuh, yaitu diri kami sendiri, pribadi kami sendiri, pikiran, hati kami. Biarlah kami tetap meyakini akan kuasa Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa Engkau Allah yang selalu ada dan hadir. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang dapat melakukan banyak hal untuk menolong kami. Apapun yang kami khawatirkan dalam hidup ini, biarlah itu kami buang jauh-jauh dan tetap meyakini, mengandalkan, berserah hanya kepadamu. Karena hidup kami seutuhnya adalah milik Tuhan. Maka biarlah kami berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa akan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan berat. Tuhan, tolong mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Ringankan beban mereka yang sedang dalam beban berat. Dan apa yang menjadi doa harapan pergumulan, Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban atas semuanya. Biarlah di hari-hari yang akan kami jalani adalah hari-hari yang penuh sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Biarlah setiap kami yang mendengar renungan ini, sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, turun menaungi kami semua. Dan pada hari ini berkat Allah sungguh boleh kami rasakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.